saya akan memperkenalkan diri. Saya akan mempresentasikan makalah implementasi kurikulum matematika kelompok 3. Lanjut ke pembahasan, kurikulum merupakan suatu hal yang paling utama, merupakan jantung dalam dunia pendidikan untuk membantu anak didik bisa mencapai tujuan dari pendidik tersebut sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, serta dengan adanya kurikulum dapat membekali anak didik baik mulai dari adab terhadap guru, adab terhadap orang tua, adab terhadap teman-temannya. Di sini juga ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama Herman Pujojo, yang kedua Hamalik, yang ketiga Olivia. Definisi kurikulum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 yang berbunyi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman. Lebih lanjut, pada pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan 1. Peringkat iman dan takwa, 2. peningkatan akhlak mulia, 3. peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, 4. keragaman potensi daerah dan lingkungan, 5. tuntunan pembangunan daerah dan nasional, 6. tuntunan dunia kerja, 7. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, 8. agama, 9. dinamika pengembangan global, 10. persatuan nasional dan nilai. B. Kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013. Kerangka dasar kurikulum yang tercantum dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69 tahun 2013 mengkaji tentang landasan filosofis, teoretis, dan yuridis. Landasan filosofis. Landasan filosofis kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam dan diarahkan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Landasan teoritis. Landasan teoritis kurikulum 2013 mengacu pada pendidikan terstandar dan berbasis kompetensi. Pendidikan terstandar adalah pendidikan yang menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara. Landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah semua perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan. Berikut adalah perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis kurikulum 2013, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah dengan NIM H.211055. Di sini saya ditugaskan untuk melanjutkan tugas kelompok yang dimana saya kebagian materi C yang judulnya Inflasi Kurikulum 2013 pada mata pembelajaran matematika. Hakikat matematika yang merupakan ilmu yang akhirnya bersifat abstrak. Bagai kebanyakan siswa matematika masih merupakan momok bagi para guru yang tidak mudah untuk memilih strategi pendekatan metode teknik pembelajaran yang tepat sehingga materi matematika ini mudah dipahami siswa atau siswi, bisa terampil serta siswa
tertarik untuk mempelajari. Jadi kita sebagai guru harus bisa mencari cara bagaimana caranya supaya si murid ini, si siswa ini tertarik untuk belajar. Berarti kita harus menggunakan metode sesimpel mungkin, semudah mungkin, yang kelihatan menarik dan kelihatan mudah. Berarti berawal dari dasarnya dulu, seperti perkalian atau perhitungan yang menggunakan metode animasi, seperti kartun itu kan yang bercampur dengan matematika. Itu adalah salah satu yang bisa membuat melihat si siswa atau siswi itu tertarik ingin mencoba. Dan perubahan kurikulum 2016 ke kurikulum 2013 menyangkut 4 elemen, yaitu sebagai berikut: penyempurnaan atau SKL, standar kompetensi lulusan, perubahan standar isi, perubahan standar proses, dan perubahan standar evaluasi. Itu bagian komponen yang penting dalam kurikulum 2013. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansyah. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah saya sampaikan. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang standar proses. Dan sekarang saya akan menyampaikan sedikit tentang standar proses. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Dengan diberlakukannya peraturan menteri ini, maka peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kurikulum 2013 secara garis besar mengembangkan dua strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran langsung dan tidak langsung. Strategi pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang kegiatan khusus pembelajaran tidak langsung berkenan dengan pengembangan nilai dan sikap. Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara integrasi dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung berkenan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya dikembangkan secara bersamaan dalam satu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan KI-2. Pembelajaran tidak langsung berkenan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2. Proses pembelajaran terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan teori yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Standar evaluasi dalam hal ini penilaian tidak hanya mengukur hasil kompetensi, tetapi penilaian yang otentik, yaitu penilaian yang mengukur kompetensi sikap, keterampilan, serta pengetahuan berdasarkan hasil dan proses. Penilaian otentik ini diharapkan mampu untuk mengukur kemampuan siswa sesuai dengan performa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi khusus untuk mengukur pencapaian hasil belajar didik mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah. Kesimpulannya,
Dari paparan makalah di atas dapat kita simpulkan bagaimana jika proses pengembangan kurikulum yang begitu panjang, dari mulai pengertian kurikulum itu sendiri yang harus dipahami oleh setiap orang yang terlibat langsung dalam pendidikan, plan yang ada di dalam kurikulum yang semuanya saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.